Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 20 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar kami bertumbuh semakin serupa dengan karakter Kristus di dalam Yesus, dan boleh menerima meterai Allah yang hidup. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini diambil dari buku Maranatha oleh Ellen G. White, tanggal 20 Agustus 2026, dengan judul Tanda Murni Kebenaran. Ayat inti terdapat dalam Yeskel 9 ayat 4 yang berbunyi, firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Perhatikan hal ini dengan saksama. Mereka yang menerima tanda murni kebenaran yang dikerjakan dalam diri mereka oleh kuasa Roh Kudus, yang digambarkan dengan tanda oleh orang yang berpakaian lenan, adalah mereka yang berkeluh kesah karena segala kekejian yang dilakukan di dalam jemaat. Golongan yang tidak merasa sedih atas kemerosotan rohani mereka sendiri dan tidak berduka cita atas dosa orang lain akan ditinggalkan tanpa menerima meterai Allah. Tidak semua yang mengaku memelihara Sabat akan dimeteraikan. Ada banyak bahkan di antara mereka yang mengajarkan kebenaran kepada orang lain yang tidak akan menerima meterai Allah di dahi mereka. Mereka memiliki terang kebenaran, mereka tahu kehendak Tuannya, mereka memahami setiap pokok iman kita, tetapi mereka tidak memiliki perbuatan yang sesuai. Tidak seorang pun dari kita akan pernah menerima meterai Allah selama karakter kita masih memiliki satu noda atau celah. Terserah kepada kita untuk memperbaiki cacat dalam karakter kita, untuk membersihkan bait jiwa dari setiap kenajisan. Kemudian hujan akhir akan turun atas kita sebagaimana hujan awal turun atas para murid. Ada yang sedang kamu lakukan, saudara-saudara, dalam pekerjaan besar persiapan ini? Mereka yang bersatu dengan dunia sedang menerima bentuk duniawi dan mempersiapkan diri bagi tanda binatang. Mereka yang tidak percaya diri, yang merendahkan diri di hadapan Allah dan menyucikan jiwa mereka dengan menuruti kebenaran, merekalah yang sedang menerima bentuk surgawi dan mempersiapkan diri bagi meterai Allah di dahi mereka. Ketika dekret dikeluarkan dan cap itu ditekan, karakter mereka akan tetap murni dan tak bercela untuk selama-lamanya. Sekaranglah waktunya untuk bersiap. Meterai Allah tidak akan pernah ditempatkan pada dahi seorang pria atau wanita yang tidak murni. Meterai itu tidak akan pernah ditempatkan pada dahi pria atau wanita yang ambisius, yang cintai dunia. Meterai itu tidak akan pernah ditempatkan pada dahi pria atau wanita yang lidahnya dusta atau hatinya curang. Semua yang menerima meterai harus tanpa noda di hadapan Allah, calon warga sorga. Demikianlah pembacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang ayat inti renungan pagi hari ini, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 71 tahun 1903 paragraf 43. Meterai Allah yang hidup akan ditempatkan pada umatnya. Dia telah menugaskan seorang malaikat untuk tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji di tengah-tengah kota Yerusalem. Yeskel 9 ayat 4. Sebenarnya bukan huruf T yang dimaksudkan. Dalam bahasa aslinya hanya disebut taf yang artinya tanda. Itu sebabnya dalam Alkitab versi King James hanya dikatakan sebuah tanda, a mark. Dan tanda yang dimaksudkan adalah meterai Allah yang hidup.
Jadi, satu malaikat yang Yesus perintahkan untuk beri tanda adalah tanda meterai Allah yang hidup. Apakah meterai Allah yang hidup tersebut? Prophets and Kings halaman 591 paragraf 2 berkata, sementara setan terus melontarkan tuduhannya, para malaikat kudus yang tak terlihat bergerak hilir budik, membubuhkan meterai Allah yang hidup pada orang-orang yang setia. Mereka lah yang berdiri di Gunung Sion bersama Anak Domba, dengan nama Bapa tertulis pada dahi mereka. Meterai Allah yang hidup adalah nama Bapa. Tulisan ini Roh Nubuat dasarkan pada Wahyu 14 ayat 1 versi King James. Namun bila saudara membaca Alkitab bahasa Indonesia, terjemahan baru disebutkan adalah nama Anak Domba dan nama Bapanya. Nama Anak Domba dan nama Bapa inilah yang renungan pagi hari ini sebut sebagai tanda murni kebenaran. Itu sebabnya tentang tanda murni kebenaran ini, Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam manuskrip 3, tahun 1895, paragraf 29. Dalam doa Kristus tepat sebelum penyalibannya, ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yohanes 17 ayat 1-3. Sungguh luar biasa perkataan ini. Begitu padat makna, begitu mendalam, dan begitu menyeluruh. Dengan jelas sekali Yesus menyatakan bahwa Bapanya lah satu-satunya Allah yang benar. Masih ingat pekabaran kemarin tentang hukum keempat, tentang hari Sabat? Untuk menyegarkan, berikut kutipannya yang terdapat dalam Patriarchs and Prophets halaman 307 paragraf 1 dan 2, dan khususnya perhatikan yang ditandai warna biru dan kuning. Dikatakan, Sabat harus diingat dan dipelihara sebagai peringatan akan pekerjaan Sang Pencipta. Dengan menunjuk kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi, hari Sabat membedakan Allah yang benar dari semua Allah palsu. Semua orang yang memelihara hari ketujuh menandakan dengan tindakan ini bahwa mereka adalah penyembah Yehova. Hari Sabat adalah untuk membedakan Allah yang benar, yaitu Yehova, dari Allah palsu. Dan Yesus berkata, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapanya. Allah yang benar bukan Trinitas. Allah yang disembah pada hari Sabat bukan Trinitas. Allah yang benar adalah Allah Bapa, dan Allah Bapalah yang disembah pada hari Sabat. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata, tidak semua yang mengaku memelihara Sabat akan dimeteraikan, sebab banyak yang pelihara Sabat tapi sembah Allah lain seperti Trinitas. Kembali ke kutipan sebelumnya, dalam manuskrip 3, 1895 paragraf 29. Penting sekali bagi umat-umat Allah untuk mengenal Allah Bapa dan Anaknya, sebab itulah hidup yang kekal. Karenanya, nama Bapa dan nama Anaknya lah yang ditempatkan pada dahi umat-umat yang berkeluh kesah oleh karena perbuatan-perbuatan keji di dalam jemaat. Dan tidak hanya itu, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 240 paragraf 3. Golongan yang tidak merasa sedih atas kemerosotan rohani mereka sendiri dan tidak berduka cita atas dosa orang lain akan ditinggalkan tanpa menerima meterai Allah. Artinya, mereka yang sadar akan kemerosotan rohani mereka dan berduka atas dosa orang lain yang menerima meterai Allah yang hidup. Ini nasihat amaran keras bagi kita, sebab mayoritas umat-umat Allah, entah pendeta, entah anggota, tidak merasa rohani mereka merosot dan tidak berduka atas dosa orang lain. Malah tidak sedikit yang merasa diri mereka lebih baik dari orang berdosa lainnya, seperti orang-orang Farisi. Kondisi ini menyatakan karakter kita masih ada noda. Dan renungan pagi hari ini berkata, tidak seorang pun dari kita akan pernah menerima meterai Allah selama karakter kita masih memiliki satu noda atau celah. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menasihatkan dalam manuskrip 71 tahun 1903 paragraf 44. Kita harus mencapai standar yang lebih tinggi daripada yang pernah kita capai sebelumnya. Lebih tinggi, kata utusan sorgawi itu. Lebih dekat ke tahta Allah. Bukalah jendela-jendela jiwa dan biarkan terang sorga masuk. Apakah terang sorga yang harus masuk dalam jiwa kita
yang membawa kita lebih tinggi, lebih dekat ke tahta Allah? Paragraf selanjutnya berkata dalam paragraf 45, hendaknya ada lebih banyak doa di antara kita, sikap jujur dan saling percaya, serta lebih banyak lagi roh sang guru, agar kita dapat melihat keselamatan dari Allah. Siapakah sang guru yang dimaksudkan? Yesus Kristus tentunya. Karenanya saat disebut roh sang guru, artinya rohnya Yesus Kristus. Inilah terang sorgawi yang harus masuk ke dalam jiwa kita, yaitu hati kita. Inilah cara untuk menerima meterai Allah yang hidup, yaitu oleh menerima lebih banyak lagi rohnya Yesus. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 240 paragraf 2. Perhatikan hal ini dengan saksama. Mereka yang menerima tanda murni kebenaran yang dikerjakan dalam diri mereka oleh kuasa Roh Kudus, yang digambarkan dengan tanda oleh orang yang berpakaian lenan, adalah mereka yang berkeluh kesah karena segala kekejian yang dilakukan di dalam jemaat. Tanda murni kebenaran atau meterai Allah yang hidup dikerjakan dalam diri kita oleh kuasa Roh Kudus, yaitu rohnya Sang Guru, roh Yesus Kristus. Sebab kita menerima nama Bapa yang adalah karakter ilahi yang sempurna hanya melalui anaknya. Itu sebabnya mengenal Bapa dan anaknya adalah hidup yang kekal. Karenanya, datanglah pada Yesus dan minta kehadiran rohnya dalam hati kita, agar hidup kita dibersihkan dari noda dosa. Sebab tanda murni kebenaran, yaitu meterai Allah yang hidup, diberikan hanya kepada mereka yang hidup tanpa noda dosa di hadapan Bapa. Kiranya pekabaran ini menjadi pertobatan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran vital pada pagi hari ini tentang tanda murni kebenaran, yaitu meterai Allah yang hidup, yang adalah nama Bapa dan nama anaknya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya oleh rohnya Sang Guru, kami boleh menerima meterai Allah yang hidup. Sebab oleh menerima rohnya Kristus, maka hidup kami dari hari ke hari bertumbuh semakin serupa dengan Dia, yaitu kehidupan yang tanpa noda dosa. Dan kami pada akhirnya layak untuk berdiri di hadapan-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.